Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Bunda Alia. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rezeki yang halal juga berkah berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin cemilan ringan. Ini cara bikinnya mudah, bahannya juga simple dan rasanya juga enak ya. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana prosesnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti videonya hingga selesai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langkah pertama siapkan wajan yang anti lengket. Kemudian tuangkan 200 ml air, 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada halus. Kemudian lanjut masukkan juga 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata dan tepungnya larut menyatu sama airnya ya teman-teman. Ini posisinya kompornya belum dinyalakan ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin dan ini sudah bisa dinyalakan kompornya ya. Lalu dimasak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk hingga membentuk adonan ya. Nah, ini sudah cukup ya. Ini sudah bisa dimatikan kompornya. Kemudian ini bisa dipindahkan ke wadah dulu ya. Dan di sini saya sudah tambahkan 200 gram tepung tapioka. Mohon maaf tidak kerikot ya. Ini posisinya masih panas, boleh diaduk pelan-pelan aja. Dan ini tidak perlu ditambahin air ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian taburi dengan sedikit tepung. Lalu tipiskan adonan dengan menggunakan rolling pin. Kalau sudah cukup tipisnya, lalu boleh dirapikan dulu pinggirannya. Setelah dirapikan pinggirannya, kemudian boleh dipotong dua dulu. Ini teman-teman boleh potong sesuai selera ya. Nah, ini saya percepat aja ya teman-teman, setelah dipotong hasilnya seperti ini ya. Setelah dipotong semua, ini bisa langsung digoreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini apinya sedang aja ya teman-teman. Digoreng hingga berwarna kuning keemasan sambil sesekali dibolak-balik. Kalau ada yang menempel bisa dipisah-pisahkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah digoreng. Untuk rasanya pastinya renyah dan gurih ya. Baiklah teman-teman, langsung saja pertama-tama siapkan wadah, kemudian tuangkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, sedikit garam dan sedikit kaldu ayam ya. Lanjut masukkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, 2 batang daun seledri yang sudah dipotong halus, kemudian pecahkan 1 butir telur ya. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sedikit air, ini bekas bumbu yang tadi ya teman-teman ya. Untuk airnya disesuaikan aja, di sini saya pakai 40 ml air lebih kurang ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi adonannya sudah kalis ya. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian ambil 1 bulatan adonan, lalu dipipihkan dulu seperti ini.
kemudian ditipiskan dengan menggunakan rolling pin ya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup tipisnya, lanjut digulung ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, lanjut dibungkus dengan plastik ya. Setelah selesai digulung semua, adonannya disimpan di freezer lebih kurang 1 jam atau sampai setengah beku ya. Nah, setelah di freezer ini adonannya sudah agak sedikit beku ya teman-teman, atau setengah beku. Kemudian lanjut dipotong-potong. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman yang sudah dipotong-potong. Kemudian bisa langsung digoreng ya. Kalau dilihat warnanya sudah berwarna kuning keemasan atau kecoklatan, kuenya juga sudah ringan ya teman-teman ya. Ini bisa langsung saja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya yang sudah digoreng. Ini kriuk banget, rasanya juga enak, gurih. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 6 buah tahu putih. Kemudian tahunya ini dihaluskan ya. Setelah tahunya halus, kemudian masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh baking powder. Lanjut masukkan 200 gram tepung tapioka. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Oh ya teman-teman, di sini saya juga menambahkan 2 batang daun seledri supaya lebih wangi. Tapi kalau teman-teman tidak suka tidak usah pakai ya. Kemudian diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah rata, langsung saja saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja digoreng. Ini saya sudah panaskan minyak. Untuk menggorengnya cukup dipencet aja seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu pakai cetakan ya. Nah, ini ditunggu dulu sebentar ya teman-teman. Kalaupun diaduk pelan-pelan aja supaya tidak patah ya. Kalau sekiranya sudah kokoh baru diaduk dan digoreng hingga warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, bisa langsung saja diangkat dan ditiriskan. Kemudian goreng sisanya dengan cara yang sama hingga semuanya selesai ya.
Baiklah teman-teman, langkah pertama siapkan panci, kemudian masukkan 200 ml air, 200 gram gula pasir, 70 gram gula merah. Kemudian dimasak hingga mendidih sampai gula merah dan gula pasirnya larut ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini saya sudah matikan kompornya. Kemudian air gulanya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 800 gram ubi jalar yang sudah diparut. Untuk parutannya saya pakai yang ini ya teman-teman. Dan ini sudah dicuci bersih dan sudah disaring juga ya. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata. Di tahap ini saya sudah panaskan minyak ya teman-teman. Kalau sudah rata ini bisa langsung saja digoreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Untuk menggorengnya cukup pakai api sedang aja ya. Ini digorengnya hingga setengah matang sambil sesekali diaduk ya supaya matangnya merata. Nah, ini sudah setengah matang ya teman-teman. Kelihatan ubinya sudah kaku ya. Kemudian siram 2 sendok sayur air gula yang sudah dimasak tadi. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata dan air gulanya menempel di ubinya ya. Nah, kalau dilihat minyaknya sudah tenang seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Kemudian bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, ini selagi masih panas harus buru-buru dicetak ya. Karena kalau sudah dingin dia sudah mengeras, sudah nggak bisa dicetak. Untuk cetakannya di sini saya pakai cetakan kulit alam ya teman-teman. Teman-teman bebas mau pakai cetakan apa aja atau bisa juga dibentuk bulat-bulat kecil juga boleh banget ya. Setelah dicetak semua ini hasilnya. Dan ini sudah dingin ya teman-teman. Ini bisa langsung dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya juga gampang banget ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Untuk rasanya pastinya manis dan renyah ya. Ini rasanya sama seperti yang biasa kita beli di luar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.